Pemirsa, Partai Nasdem memilih nama Anies Baswedan sebagai capres di 2024 mendatang. Bukan tanpa alasan dipilihnya sosok Anies Baswedan karena dianggap memiliki pikiran yang sejalan dengan Partai Nasdem. Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Selamat siang, Bang Willy. Selamat siang, Bung Abdi. Baik, Bang Willy, salam sehat. Apa alasan Nasdem memilih Anies padahal sebelumnya kita tahu sudah ada dua nama lainnya? Ya, tentu ini bukan satu hal yang ahistoris. Anies adalah salah seorang keputusan dari Rakernas Partai Nasdem dan tentu ada alasan objektif dan alasan subjektif ya. Alasan objektif seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum pada acara deklarasi tadi, bahwasanya kita memiliki sebuah situasi objektif global dan nasional bagaimana krisis global, lalu kemudian persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan nasional yang kita hadapi. Tentu pemimpin lahir bukan di ruang yang kosong, tapi merupakan ekspresi dari kebutuhan zaman. Yang kedua adalah alasan subjektif, tentu faktor komunikasi itu menjadi key faktor ya. Bagaimana posisi Anies Baswedan selama ini kita tahu, otoritas moralnya, bagaimana komitmen terhadap konstitusinya, dan yang paling penting adalah kapabilitas dan kapasitas personal Pak Anies yang memiliki representasi dari kebutuhan akan kepemimpinan nasional kita di 2014 yang akan datang. Nah, inilah alasan objektif dan subjektif yang menjadi pertimbangan dari Ketua Umum Partai Nasdem dalam memutuskan Pak Anies sebagai calon presiden yang akan diusung di pemilu presiden 2024 nanti, Bung Abdi. Baik, artinya alasan ini sudah dipikirkan secara matang dari internal partai. Lantas, Bang Willy, ada rencana untuk juga mengumumkan nanti rencananya calon siapa yang akan mendampingi Anies di 2024 nanti? Terkait dengan calon wakil presiden, tadi disampaikan secara terbuka juga oleh Ketua Umum bahwasanya Nasdem dalam tradisi berpolitiknya kan tidak ingin terjadi kawin paksa. Artinya kita membutuhkan chemistry, kita membutuhkan duit tunggal yang saling komplementari. Presiden tugasnya apa dan wakil presiden akan mengemban amanat seperti apa. Tentu secara terbuka tadi Ketua Umum menyampaikan akan diamanahkan kepada calon presiden, artinya Pak Anies Baswedan, untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pendamping beliau. Ini tentu tidak terlepas juga dari musyawarah dengan nanti partai-partai yang akan membangun koalisi bersama, Bung Abdi. Baik. Bang Willy, setelah memilih dan juga mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal capres dari Partai Nasdem, bagaimana dengan lobi partai lain usai Nasdem mengumumkan pada hari ini? Komunikasi seperti apa yang dijalin dengan partai lain? Komunikasi sudah cukup intensif ya, dan apa yang selama ini terjadi, chemistry sudah terbangun, kesepahaman sudah terbangun, dan beberapa kesepakatan sudah menemui titik terang. Tinggal kemudian mekanisme internal di masing-masing partai yang kemudian harus kita hormati. Kami berkomunikasi cukup intensif dengan Partai Demokrat, dengan PKS, dan beberapa partai lainnya tentunya, untuk kemudian bagaimana memiliki kecukupan tiket dalam proses pengusungan Pak Anies Baswedan nantinya. Insya Allah dalam beberapa waktu dekat beberapa hal itu bisa kita tuangkan secara lebih formal ya. Nah, kita bisa melakukan hal ini secara simultan. Jadi proses pembangunan koalisi ini menjadi sebuah keniscayaan, dan tentu juga peran dan posisi Pak Anies sendiri yang menjadi magnet utama dalam proses pembangunan koalisi tersebut, Bung Abdi. Baik, apakah ini juga kemudian sudah mengarah ke pembentukan koalisi, karena kita tahu Partai Nasdem saat ini belum menentukan arah koalisi salah satu partai. Apakah ini juga kemudian nanti setelah mengumumkan bakal calon presiden, kemudian Nasdem akan berlabuh membentuk koalisi baru? Ya, itu sebuah keniscayaan, dan sejauh ini
kami sudah menjajaki itu cukup lama, cukup intensif gitu ya, dengan pendekatan equal partnership, dengan pendekatan yang benar-benar kekeluargaan, membicarakan bagaimana platform untuk Indonesia di 2024 dan setelah itu ya. Nah, tentu proses pembangunan koalisi ini membutuhkan chemistry tertentu ya, di bagaimana kemudian partai ke partai dan kemudian bagaimana si kandidatnya sendiri. Nah, kami lakukan itu secara bersama-sama. Kami berikhtiar untuk kemudian segera mungkin bisa dideklarasikan juga koalisinya. Karena apa? Karena sedini mungkin koalisi terpenuhi dengan posisi kami sudah memiliki calon presiden. Tentu ini membuat publik akan memiliki kepastian dan publik kemudian tidak membeli kucing dalam karungnya. Jadi ini yang kemudian sebuah pendidikan politik yang benar-benar terbuka, akuntabel, transparan dan kemudian bisa melibatkan partisipasi secara lebih luas. Baik, kita nantikan informasi terupdate lainnya dari Partai Nasdem jelang Pesta Politik 2024 mendatang. Terima kasih Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Bang Willy.